Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar semuanya? Kiranya kita semua sehat ya, sehat, dilimpahi dengan damai sejahtera Tuhan yang berkelimpahan. Nah, saudara-saudara, kita ada di masa-masa di mana menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua ini, tantangan hidup itu semakin bertambah. Sebagai apapun kita, hidup sebagai apapun kita, tidak dipersoalkan umur berapa, semua orang dengan tantangan tersendiri. Tapi kita harus mempersiapkan hidup supaya kita bisa menikmati kenikmatan hidup bersama dengan Tuhan. Rahasia kebahagiaan hidup itu atau kenikmatan hidup itu bukan karena kita punya masalah yang banyak atau bebas dari masalah, tidak demikian. Tapi bagaimana kita menyikapi setiap peristiwa, itu rahasia kenikmatan hidup. Karena itu penting sekali bagi kita setiap hari untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, kita dibukakan hal-hal yang baru, hal-hal yang baik, selubung kita dibuka, sehingga kita bisa memahami arti sesungguhnya daripada kenikmatan hidup itu. Sebab kalau tidak, biarpun usia sudah banyak, posisi di dalam dunia sekuler, pekerjaan, bagus, itu enggak jamin. Rajin melayani Tuhan, tidak juga menjadi jaminan. Tapi yang menjadi jaminan adalah bagaimana ketika kita dibukakan rahasia untuk hidup di dalam rahasia itu. Untuk menghidupi penyingkapan Tuhan itu. Supaya kita bahagia. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Ada seorang istri yang marah sekali sama suaminya. Karena suaminya itu buat pelanggaran demi pelanggaran. Akhirnya dia menjadi bosan, dia marah kepada suaminya. Waktu dia marah kepada suaminya, dia datang kepada seorang dukun di kampung itu. Lalu dia bilang sama Pak Dukun ini, "Bapak bisa tahu nggak rahasia bagaimana supaya saya itu bisa memenangkan hati suami saya? Karena saya tidak betah lagi hidup bersama dengan dia." Singkat cerita, si dukun bilang, "Kamu pergi, kamu datang ke harimau, kamu minta sama dia, bawa 3 kumisnya, 3 helai kumisnya. Kau bawa ke sini, nanti saya akan campur dengan ramuan. Saya akan buat ramuan yang bagus, kamu kasih minum sama suamimu." Ini wanita mikir, gimana ya cara ngambilnya? Dia putar otak, singkat cerita dia bawa daging, datang, dia kasih makan. Dari kejauhan hari pertama, hari kedua semakin mendekat, hari ketiga semakin mendekat. Akhirnya satu hari dia bilang, "Boleh nggak saya minta kumismu 3 helai aja?" Ya si harimaunya bilang, "Ya silakan." Ini ilustrasi ya Bapak Ibu ya, jangan dipraktekkan nanti kita dimakan. Ambillah dia. Dia bawa kepada Pak Dukun, lalu dia bilang, "Ini Pak Dukun, berhasil ini. Buatkan secepatnya." Si dukunnya bilang begini, "Sedangkan harimau kamu bisa taklukan, masa suamimu hidup bersama dengan kamu, kamu gak bisa taklukan? Jangan suruh saya yang taklukan dia, kamu yang harus taklukan dia." Nah, ini ilustrasi Bapak Ibu Saudara ya.
Jadi artinya apa bagi kita? Kitalah yang harus menyikapi setiap peristiwa, bukan situasi dan kondisi yang akhirnya membuat kita semakin terjebak, tapi kitalah yang harus mengantisipasi, kitalah yang harus menyelesaikan keadaan-keadaan sulit yang kita alami. Nah, karena itu tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah rahasia kenikmatan hidup. Bapak Ibu Saudara mau menikmati hidup? Haleluya. Kita kan nggak tahu umur kita masih berapa lama di dunia ini. Tapi sedapat mungkin biarlah kita berusaha untuk menikmati kehidupan ini. Nah, bagaimana caranya? Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dikatakan begini. Ibrani pasal 12 ayat 14 dan ayat 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, ini yang pertama ya. Nanti ayat 15-nya mungkin kita belum bisa menyelesaikan karena ayat pertama saja sudah cukup bagus untuk kita renungkan dan ini menjadi bekal kita untuk hari ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Lalu rahasia yang kedua, kejarlah kekudusan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Semua kita tentunya ingin supaya bisa menikmati hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa di antara kita yang mau menikmati hidup? Haleluya. Bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Semua kita ingin menikmati hidup. Karena itu rahasia diberikan kepada kita. Penulis Ibrani dengan tegas mengatakan kepada kita supaya kita bisa menikmati hidup. Dia memberikan dua syarat utama supaya kita bisa menikmati hidup ini. Yang pertama adalah berusahalah hidup damai. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Beberapa orang akan tetap membenci kita meskipun kita berusaha sekuat tenaga kita. Kita kerahkan semua kekuatan kita, kemampuan, daya pikir kita, mikirin ide. Bagaimana caranya bisa nyenangin orang tersebut. Tapi ternyata kebaikan kita, belas kasihan yang kita tunjukkan kepada mereka tidak mempengaruhi sedikit pun mereka untuk berubah. Mereka tetap membenci kita. Meskipun kita sudah berusaha sebaik mungkin supaya orang itu bisa sefaham dengan kita, sedikitnya bisa menerima kita. Tapi mereka terus membenci kita. Itu fakta saudara-saudara. Kalau kita lihat sebuah kisah yang pernah dialami oleh seorang pemuda, seorang ya remaja lah pada waktu itu. Dia akhirnya dikhianati oleh saudara-saudaranya karena mereka membenci kepada dia, yaitu Yusuf. Mereka iri hati kepada saudara mereka sendiri. Singkat cerita, satu hari ketika ayahnya mengutus dia untuk pergi melihat keberadaan saudara-saudaranya di padang. Dia datang, dia bawa bekal. Tapi dari kejauhan mereka sudah punya rencana buruk terhadap dia. Kejadian 37 ayat 28 dijelaskan di sana.
ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Gak enak, lebih baik mereka kasih. Tapi kalau mereka sampai jual, ini gak enak saudara-saudara. Bagaimana kalau kita dijual kepada orang dan kita tahu, dibanding dengan kita dikasih. Bicaranya baik-baik, kamu tolong ya besarin anak saya ini. Saya nggak sanggup lagi hidupin dia, terlalu banyak tuntutan hidup, misalkan. Itu masih kedengaran lebih soft, lebih bisa diterima daripada dijual. Nah ini Yusuf dijual saudara-saudara. Satu kondisi yang begitu membuat dia bertanya-tanya. Kok bisa ya punya saudara-saudara model kayak begitu? Pergilah dia. Dia dibawa ke Mesir. Sampailah Yusuf di Mesir, dia dipekerjakan. Dia berusaha kerja dengan baik. Istri tuannya memandang dia, tertarik juga. Yusuf digoda. Yusuf tetap pertahankan hidup. Berusaha untuk hidup dalam kekudusan. Nah itu rahasia yang kedua yang kita sudah baca dari surat Ibrani tadi. Ini yang Yusuf kedepankan. Dia hidup dalam kekudusan. Dia lari menjauh. Terhadap rayuan istri Potifar, Yusuf pandang hal itu hanya untuk merusak masa depan saya. Saya harus putuskan, saya harus sikapi hidup sebagai orang yang kudus, yang takut akan Tuhan. Tapi bukannya dia dibela sama Tuhan dalam tanda petik. Tapi justru dia masuk ke dalam jebakan yang semakin membuat dia untuk bisa tinggal di dalam ketidakdamaian. Dia bisa pahit dengan hidup. Pahit dengan saudara-saudaranya. Mungkin dia juga mikir, kok Papa tidak pernah memikirkan bagaimana caranya mencari anaknya. Katanya aku disayang, kok aku nggak dicari? Dunia ini sebesar apa sih? Masa dia nggak bisa interogasi anak-anak yang lain, saudara-saudara saya. Lalu sedikitnya tahulah di mana keberadaan saya hari ini. Pikiran-pikiran itu bisa membawa Yusuf untuk semakin masuk di dalam kepahitan hidup. Sudah di penjara, kebanyakan orang semakin putus asa. Karena semakin hidup baik, berusaha hidup baik, malah semakin masuk di dalam jebakan-jebakan yang membahayakan hidup. Lakukan yang baik bukannya dapat apresiasi, malah masuk semakin lebih dalam kepada persoalan. Itu yang Yusuf alami. Tapi di dalam penjara, dia tetap hidup, menjaga kualitas hidupnya. Dia lakukan kebaikan bagi sesama teman-temannya. Dia tolongin ketika teman-temannya bermimpi, dia tafsirkan. Karena Tuhan berikan kepada dia karunia ini. Dia bisa menafsir mimpi. Lalu dia berpesan, nanti kalau kamu sudah kembali ke posisi kamu sudah hidup enak, kamu kasih tahu dong, titip pesan ini. Saya ini kan gak bersalah, kenapa saya masuk di penjara? Dilupakan saudara-saudara. Situasi seperti itu bisa menjebak orang untuk masuk semakin dalam kepada kepahitan hidup. Oleh kemurahan Tuhan satu hari, raja bermimpi dan tidak ada yang bisa menafsirkan. Ingatlah orang yang pernah ditolong Yusuf, yang sudah kembali kepada posisinya.
Dia kasih tahu sama raja, di penjara itu ada si Ucup. Si Ucup itu bisa nafsirkan mimpi. Masa? Ya panggillah dia. Hari itu dia keluar. Lalu itulah sebuah awal dia mendapatkan posisi yang terbaik di dalam kerajaan Mesir. Hidup semakin indah. Orang kalau tiba-tiba berubah posisi hidup, kalau tidak punya persiapan yang baik, hancur. Tapi Yusuf enggak demikian. Yusuf stabil, dia bisa mengelola semua yang dia hadapi. Dia berikan posisi baik, dia tetap stabil. Menjabatlah dia di kerajaan Mesir. Satu hari kelaparan terjadi, orang-orang datang beli bahan makanan di Mesir. Saudara-saudaranya juga ikut. Mereka datang beli bahan makanan. Yusuf kenal mereka. Cerita itu sangat menegangkan, saudara-saudara. Itu kalau dibuat film itu benar-benar asik untuk ditonton. Ada hal-hal yang luar biasa kita bisa pelajari di dalamnya. Nah, ini Yusuf seperti itu. Tapi satu hari ketika saudara-saudaranya sudah tahu bahwa ternyata itu Yusuf, mereka ketakutan menghadapi Yusuf. Tapi Yusuf adalah seorang pembawa damai. Yusuf seorang yang mengejar kedamaian hidup. Dia bisa mengambil kesempatan baik untuk mengajarkan kepada saudara-saudaranya. Ini loh, cinta hidup ini, mau menikmati hidup ini harus seperti ini. Dia transmisikan nilai itu kepada saudara-saudaranya. Kejadian 45 ayat yang kelima dikatakan begini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat yang ketujuh. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat yang ke-8, Kejadian 45 dikatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Saudara perhatikan bagaimana kata-kata yang Yusuf rangkai untuk menghibur hati saudara-saudaranya yang lagi ketakutan. Dia bilang, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Bisa saja Yusuf pakai kata-kata yang kasar. Sekedar membalaskan, emang enak dijual. Tapi Yusuf gak bilang, karena kalian menjual aku ke sini. Bukan. Yusuf pakai kata, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Nah, itu yang firman Tuhan tadi bilang itu. Di dalam Ibrani 12 ayat 18 tadi. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yusuf punya kesempatan untuk pakai kata-kata yang kasar. Tapi dia seorang yang cinta damai. Dia tahu rahasia kenikmatan hidup adalah kalau aku bisa berdamai. Kalau aku bisa hidup dalam perdamaian. Jadi dia pakai kata-kata yang menghibur, yang mengayomi. Kata-katanya nggak kasar. Meskipun dia bukan orang yang idiot. Dia ingat persis kejadian sekian tahun yang lalu. Tapi karena dia cinta perdamaian,
Dia bilang, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dia yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah ini saudara-saudara. Biarlah apa yang dilakukan Yusuf ini menjadi sesuatu yang menginspirasi kita. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, berusahalah hidup dalam perdamaian. Jangan hidup kita dikuasai dengan mengingat-ingat kesalahan orang. Dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Bagaimana cara membalas dendam? Nah, itu sampah semua. Belajar. Rahasia kenikmatan hidup yang pertama adalah cinta damai. Hiduplah dalam perdamaian. Berusaha. Harus ada usaha. Sebab kalau tidak, kita punya kecenderungan untuk berpikir yang negatif. Kita punya kecenderungan untuk nyakitin orang. Pakailah waktu dengan baik untuk dapat menjadi sarana Tuhan, alat Tuhan bagi sekeliling kita. Bagaimana dunia yang kacau balau menyita perhatian begitu banyak orang untuk terlibat di dalam peristiwa-peristiwa yang kacau balau ini. Tapi biarlah sebagai anak-anak Tuhan kita setting pikiran kita, enggak, aku mau cinta damai. Aku enggak tahu bagaimana caranya. Kalau mau ingat-ingat memang sih sulit untuk lepasin pengampunan. Ingat terus kesalahan orang. Tapi karena kita mau cinta damai, belajar seperti Yusuf ini. Lalu yang kedua, rahasia kenikmatan hidup yang kedua adalah kejarlah kekudusan. Ini penting saudara-saudara. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kudus ini artinya dikhususkan bagi Allah. Yohanes 17 ayat 9 dan ayat 10. Doa Yesus bilang begini, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ini doa Yesus. Doa Yesus yang mengatakan bahwa kita adalah milik Allah. Kita adalah yang dikhususkan. Dikhususkan untuk apa? Dikhususkan untuk melayani Allah. Dikhususkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati setan, menyenangkan hati Tuhan. Dikhususkan, itu kudus. Tapi ada pengertian yang lain dari arti kudus ini adalah berbeda atau terpisah dari. Berbeda dengan, terpisah dari. Itu arti kudus. Dahulu semua bangsa sama saja. Lalu kemudian Allah memisahkan bangsa Israel dari bangsa yang lain. Dipisahkan. Dibuat berbeda dengan. Dahulu kita orang-orang percaya kepada Tuhan juga sama seperti orang-orang yang lain, manusia berdosa lainnya. Tapi kemudian Allah memisahkan kita dari yang lain itu. Nah ini saudara-saudara. Makanya di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus.
umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kata kudus ini artinya yang kedua itu berbeda dengan atau terpisah dari. Nah ini saudara-saudara, kita tidak mungkin hidup di dalam perdamaian kalau kita tidak mengejar kekudusan. Kita tidak mungkin hidup sebagai orang yang menikmati kehidupan kalau kita hidup di dalam ketidakkudusan. Hidup dalam dosa, mana bisa menikmati hidup. Iblislah yang membesar-besarkan. Dosa itu kan nikmat, ayo lakukan saja. Tapi kan nanti kita berperang dengan jiwa kita. Semakin masuk semakin dalam, masuk semakin lebih dalam, kita sulit keluar. Karena itu sejak awal penulis Ibrani berkata, berusahalah hidup dalam damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ada usaha untuk hidup damai, tapi juga kita harus mengejar kekudusan itu. Karena ini yang membuat kedamaian itu jadi langgeng di dalam kita. Berusaha untuk hidup damai itu harus beriringan dengan mengejar kekudusan. Karena itu inti daripada kenikmatan hidup. Ya damai dengan semua orang tetapi hidup dalam ketidakkudusan. Itu juga nggak nikmatin hidup. Karena pada akhirnya iblis akan minta jatahnya dia. Kamu sudah nikmatin, kamu sudah ikut, ayo sekarang kamu bayar. Gak ada yang gratis. Dan iblis selalu mengintimidasi orang yang sudah mengikuti bujukan rayuannya. Karena itu firman Allah bilang kepada kita hari ini, kejarlah kekudusan. Ya, jadi ada dua hal yang harus kita terapkan, berusaha hidup damai, kejar kekudusan. Tuhan memberkati kita, Tuhan tolong kita, Tuhan mampukan kita, dan selamat menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ada kenikmatan tiada tara, ya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman Allah yang kembali mengingatkan kepada kami. Kami tahu Tuhan bahwa tidak mudah hidup dalam perdamaian. Kalau kami menempatkan harga diri kami lebih besar dari nilai diri kami sebagai orang yang ditebus. Tapi Tuhan pasti mau tolong kami. Kalau ada di antara kami yang hari ini harus memutuskan hal-hal yang bersinggungan sekali dengan perdamaian, ekstrakan kuat-Mu supaya kami mampu melakukannya. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami yang lagi berperang dengan kekudusan hidup. Ingin selalu hidup kudus berkenan. Terpisah dari. Berbeda dengan. Tapi hal itu masih merupakan perjuangan. Tapi terima kasih Engkau mengajarkan kami supaya kami bisa mengejarnya. Tuhan pasti memampukan kami. Hidup kami akan semakin nikmat karena kami mengalami Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat dalam hidup ini. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Ini doa, ini harap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus.